Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Solatul Akhlak, NIM E 2018-2259. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Nama atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan, atau lebih ringkasnya nilai yang dibawa oleh merek ke perusahaan. Nah, ekuitas merek ini mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Nah, hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas brand yang tinggi pula. Contohnya, handphone Samsung. Banyak keluaran handphone yang lebih canggih dan lebih booming daripada Samsung. Namun karena telah memiliki brand equity, Samsung menjadi salah satu merek yang banyak diambil para konsumen. Meskipun banyak merek lain yang lebih berkualitas, namun untuk mendapatkan sebuah brand perlu proses yang panjang. Penetapan merek itu sendiri adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antara produk. Pemasar harus mengajarkan tentang siapa produk itu kepada konsumen dengan memberikan nama dan elemen merek lain untuk mengidentifikasi produk. Begitu pula dengan apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen harus memperhatikan. Nah, yang selanjutnya ada ekuitas merek sebagai jembatan. Kenapa kok disebut ekuitas merek sebagai jembatan? Itu karena pengetahuan merek yang tercipta oleh investasi pemasaran akan memberikan arah masa depan yang tepat bagi merek. Konsumen akan memutuskan berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang merek. Kemana dan bagaimana merek pikir mereka itu seharusnya dipersepsikan dan berkenaan atau tidak akan segala bentuk tindakan atau program pemasaran. Janji merek adalah visi pemasar tentang seperti apa mereka seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Nah, yang selanjutnya ada model ekuitas merek. Di sini ada 4 model ekuitas merek. Yang pertama, penilaian ekuitas merek, kedua brand, ketiga model akhir, yang 4 model resonansi merek. Yang pertama adalah penilaian aset merek, di mana ada 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek. Yang pertama, diferensiasi, artinya mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lainnya. Yang kedua, energi, artinya mengukur arti momentum merek. Yang ketiga, relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, harga diri atau esteem, artinya mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, artinya mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Yang kedua adalah brand. Nah, menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat yang berada pada puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan dengan konsumen yang berada pada tingkat yang rendah. Yang ketiga adalah model akhir. Menurut akhir, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada para pelanggan, sebuah citra mereka yang aspirasional. Yang paling penting dari semua ini yang akan menggerakkan program pembangunan merek adalah elemen identitas inti yang lain. Elemen identitas tambahan memberikan tekstur dan panduan. Sebagai tambahan, esensi merek dapat mengkomunikasikan identitas merek secara ringkas dan inspiratif.
Yang terakhir adalah model resonansi merek. Terciptanya ekuitas merek yang signifikan mengharuskan kita mencapai puncak atau titik tertinggi piramida merek yang hanya terjadi jika kontak bangunan yang tepat terpasang pada tempatnya. Nah, keutamaan merek adalah seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian atau konsumsi. Kinerja merek adalah seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Penilaian merek adalah berfokus pada pendapatan dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Perasaan mereka adalah respons dan reaksi emosional pelanggan terhadap mereka. Resonansi adalah intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek dan juga tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih.